Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmatnya yang Dia berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita ke majelis yang mubarak ini dan memalingkan hati-hati kita untuk menuju kepada ketaatan dan untuk menuju kepada apa-apa yang Dia ridhai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pagi hari yang berbahagia ini. Terlambat tiba nggih. Kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Kita sekarang masih berada dalam Kitabus Shalat dalam pembahasan Al-Imamah ya. Dalam pembahasan Al-Imamah, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang man ahaqqu bil imamah, siapa yang berhak untuk menjadi imam ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tapi tidak apa-apa kita ulangi sedikit, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang imami satu kaum adalah yang paling aqra', paling ngerti Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka sama dalam bacaan, fa'lamuhum bis sunnah, maka yang paling ngerti tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mereka dalam masalah sunnah ya sama, faqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah yang berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka sama di dalam hijrahnya, faqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islamnya. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani, dan tak boleh seseorang itu mengimami orang lain di kerajaannya atau di kekuasaannya. Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamu, siapapun tamu itu. Wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi illa bi'ni, dan tak boleh seseorang itu duduk di dalam sebuah rumah ya, di atas tempat khusus milik tuan rumah kecuali dengan izinnya ya. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita, yang paling berhak untuk menjadi imam dan diangkat disuruh untuk ngimami adalah orang yang paling ngerti Al-Qur'an ya. Tapi kalau antara tuan rumah dengan tamu, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam siapa? Tuan rumahnya. Kemudian juga kita telah membahas tentang imamatus sobi ya, keimamahannya anak-anak. Jadi anak-anak itu boleh menjadi imam, tapi dengan syarat dia tamyiz ya, sekalipun belum balik boleh, tetapi syaratnya adalah tamyiz. Tamyiz itu sudah ngerti ya, ngerti tentang salat
ya, ngerti tentang sholat. Di antara cirinya anak tamyiz itu datang di awal waktu, lalu duduk di shaf yang pertama, dia diam, kemudian dia murojaah, kemudian dia baca Quran atau dia berzikir, begitu ya. Ini namanya tamyiz, berarti ngerti dia sudah ya. Tapi kalau datang ke masjid, pelayon ke sana kemari, sholat gerutuk kanan, gerutuk kiri, ini tidak boleh jadi imam. Ya, masih hafalan yang wakai. Kalau seperti itu tatkala di masjid, maka dia boleh jadi imam. Berarti apa? Belum tamyiz ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. An Amr bin Salamah, dari Amr bin Salamah qala, dia berkata, lama kanat waqa'atu ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqalu sallu salata kada fi hini kada wa sallu salata kada fi hini kada fa idza hadaratis salatu falyu'adhin ahadukum bal ya ummakum aktsarukum qur'anan. Jadi mereka ini pada pada Fathu Mekah, mereka bersegera untuk masuk Islam. Ada serombongan orang bersegera mereka masuk Islam, lalu mereka belajar bareng bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat, kalian sholat demikian dan demikian. Kalau datang waktu sholat, maka yang jadi imam di antara kalian ya yang paling banyak Qur'annya. Fanadharu, lalu mereka melihat, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Dan tidak ada seorang pun yang mereka lihat yang lebih banyak Qur'annya daripada aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena aku banyak mengambil Qur'an dari para pengendara yang datang ditanya, punya Qur'an? Punya, tolong bacakan. Ini langsung dihafalkan. Maka faqaddimuni baina aydihim, maka mereka pun memajukan aku di hadapan mereka. Wa ana ibnu sittin au sab'i sinin, sementara aku berusia 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki usia 6-7 tahun belum balik. Kan ya? Usia tamyiz, SD kelas 1 gitu loh. Kan ya? SD kelas 1, kelas 2 ya, tapi boleh dia jadi imam kalau sudah tamyiz. Ya, kalau sudah tamyiz anaknya ya sudah serius ya, sudah serius, sudah ngerti ibadah ya, sudah ngerti ibadah, maka seperti itu boleh untuk dimajukan. Nah seperti ini kan dia tamyiz gitu ya, jadi punya semangat usia 6-7 tahun, orang datang tanya, kamu punya Quran? Punya, tolong sampaikan, bacakan, dan gitu ya. Karena saat itu kan Quran cara pengajarannya adalah dengan hafalan ya, langsung dengan apa? Dengan hafalan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya dia serius ya di dalam belajar. Nah, anak-anak yang seperti ini bisa jadi pikirannya seperti orang dewasa ya. Jadi ada anak-anak yang sudah dewasa, ada orang dewasa kayak anak-anak ya. Bedanya ya, kalau anak-anak seperti orang dewasa boleh jadi imam. Kalau orang dewasa kekanak-kanakan boleh nggak jadi imam? Boleh nggak? Orang dewasa kekanak-kanakan, boleh nggak? Ya boleh, kalau kekanak-kanakannya di luar sholat. Tapi kalau kekanak-kanakannya di dalam sholat, wah ini ya. Lawang ono salat lho wis tuwek ngepuk bokoke kancane bok ngene. Padahal wis tuwek, wis gerang. Salat kok ngono. Padahal wis gede ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sekarang kita bahas iqtidaul muftaridi bil mutanafili wa aksu. Yaitu orang yang salat fardu ngikuti orang yang salat sunnah, dan sebaliknya. Yang salat sunnah ngikuti yang salat fardu. Jadi imamnya salat fardu, makmumnya salat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Apakah itu boleh? An Jabir, dari Jabir, anna Mu'ad, bahwasanya Mu'ad bin Jabal kana yusolli ma'an Nabi, dia itu biasa sholat bersama dengan Nabi, sholat isya, sholat fardu, sholat wajib. Jadi Nabi SAW mengimami sholat isya, Mu'ad bin Jabal sholat di belakang beliau sebagai makmum sholat fardu. Thumma yarji'u, lalu dia pulang, faya ummu qaumahu, lalu dia ngimami kaumnya. Mu'ad ngulangi lagi sholat isyaknya di kaumnya, atau sholatnya di kaumnya, jadi imam, ulangi lagi, maka itu bukan sholat fardu, namanya sholat sunnah ya. Sholat sunnah ngulangi sholat fardu. Yang tadi jadi makmum, sekarang jadi imam. Sementara makmumnya mereka sholat fardu
Nah, ini menjadi dalil bolehnya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, ya, maka itu boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa an Yazid ibn al-Aswad, dari Yazid bin Aswad radhiyallahu taala annahu shalla ma'a Rasulillah, bahwasanya dia pernah salat bersama Rasulullah wa huwa ghulamun syabun, sementara dia adalah seorang pemuda. Falamma shalla, maka tatkala dia selesai salat, idza rajulani lam yusalliya, tiba-tiba ada dua orang yang belum salat. Fi nahiyatil masjid, ada di sisi masjid. Fada'a bihima, ya, maka kemudian Nabi memanggil keduanya. Faji'a bihima, lalu didatangkanlah keduanya. Tara'udu faraisuha. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ma mana'akum an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kamu dari sholat bersama dengan kami? Qala qad sallaina fi rihalina, kami telah sholat di tempat tinggal kami. Faqala, maka Nabi bersabda, la tafa'alu, kalian jangan lakukan. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, jika salah seorang di antara kalian sudah sholat di tempat tinggalnya, tsumma adrakal imam, lalu dia mendapati imam, walam yusalli, dan imam itu belum sholat di masjid, fal yusalli ma'ahu, maka sholat telah bersama dengan imam, fa innaha lahu nafilah, maka ia baginya menjadi sunnah. Maksudnya apa? Jadi ada dua orang sudah sholat di kampungnya, sampai di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi belum sholat, gitu ya. Lalu qomat, ya, kemudian Nabi SAW sholat. Nah, ternyata dua orang ini tidak sholat dengan alasan sudah sholat. Tadi sudah sholat dengan alasan sudah sholat. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Maka selesai sholat, duanya ditegur sama Nabi SAW. Kalau kalian sudah sholat tempat tinggal kalian, lalu datang ke masjid mendapati imam rawatib belum sholat, lalu imam rawatib itu diqomati kemudian sholat, kalian harus ikut sholat, karena itu jadi sholat sunnah. Ini adabnya di dalam masjid, gitu ya. Kalau ada di kumandang qomat, imam rawatib harus ikut sholat sekalipun sudah sholat. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Faedahnya dari hadis ini yang satu, bahwasanya bolehnya imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, kan gitu ya. Imam sholat fardu, makmumnya tadi sudah sholat, berarti ini sholat sunnah, nah masalah, gitu ya. Nah, kebalikan daripada mu'at tadi itu, mu'atnya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Taib, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang harus kita perhatikan, dalam keadaan apapun kita, kalau sudah masuk masjid lalu dikumandangkan qomat, kita ada di sana, maka adabnya, keharusannya, petunjuk Nabi SAW, kita ikut sholat. Kita ikut sholat. Kesalahan yang sering terjadi dengan alasan musafir. Ini kesalahan yang sering terjadi dengan alasan musafir. Ya, kita contohkan, misalkan dia musafir sholat maghrib. Musafir sampai di masjid, dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kemudian dia jamak takdim dengan sholat isya. Tapi istirahat, diam di masjid. Datang waktu sholat, azan qomat, diem wes, dengan alasan wis mari. Ini salah, gitu ya. Kalau istirahat di masjid, tidak usah dijamak, tunggu saja sholat berikutnya. Kalau memang niatnya istirahat di masjid, gitu ya. Kenapa? Di sana ada hak sholat berjamaah ditegakkan di sana. Ya, jadi diam, misalkan ya, sampai di masjid dalam keadaan safar. Masuk masjid itu maghrib, ya sudah ikut berjamaah dengan kaum muslimin maghribnya. Kalau kemudian sampean atau kita jamak takdim, jamak qashar dengan isya, habis sholat isya wis nang metu, get out, keluar, ya, cari tempat istirahat yang lain, jangan di masjid.
Kalau istirahat di masjid, maka dia harus ikut sholat berjamaah di masjid. Apalagi begitu azan dengar, azan, ayo mari sholat, nyingkri, gitu ya. Maka ini maksiat namanya. Itu maksiat. Ya, kayak setan krungu azan Melayu gitu ya. Ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah memperhatikan ada seorang ya sudah dikumandangkan azan kemudian dia keluar. Dilihat sampai dia keluar masjid. Maka Abu Hurairah apa komentarnya? Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Maka adapun orang ini maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullah. Ini harus kita perhatikan adab ini dalam masjid. Sekalian kalau memang seperti itu, jangan masuk masjid pada waktu maghrib, pada waktu isya. Nah begitu caranya, gitu ya. Atau tadi itu masuk maghrib, kemudian segera pergi, jangan sampai menunggu isya. Kalau sudah menunggu isya, apalagi sudah dengar azan, tidak ada alasan kecuali ikut sholat berjamaah. Faham insyaallah? Ya, ini sering kita dapati, enggak sholat, sudah tak jamak tadi. Nah ini ya, ini salah sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Paham ya di sini ya? Ya. Ya. Jadi musafir istirahatnya di masjid. Di guest house-nya masjid, misalkan begitu ya. Seharian di sana di jamak. Ya, Zuhur sama asar jamaah, maghrib sama isya di jamaah. Kurung adzan meneng padahal dek apa? Gesose masjid. Kalau seperti ini sudah jangan pakai jamaah, sudah. Jangan dikosor, jangan di jamaah. Kupingin kurung adzan mantan lo. Kupingin kurung adzan, kupingin kurungu komat ya dek gesose masjid malah kan gitu ya. Seperti itu ya, ini harus kita perhatikan. Katakanlah adab ya, berada di dalam masjid itu haknya masjid ya, haknya masjid yang harus kita tunaikan. Seperti hadis ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, bagaimana orang ini sudah sholat di rumahnya, sampai di masjid ternyata baru dikumandangkan qomat, dia nggak ikut qomat, langsung disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang mengalihkan kamu dari sholat bersama kami? Dia jawab, kami telah sholat di tempat tinggal kami. La tafalu, kamu jangan lakukan seperti itu. Nggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza shalla ahadukum fi rahlih, jika salah seorang di antara kalian sholat di tempat tinggalnya, thumma adrakal imam wa lam yusalli, lalu dia dapati imam belum sholat, fal yusalli ma'ahu, sholatlah bersama dengan dia. Fa innaha lahu nafilah, karena ia baginya adalah sunnah. Sholatnya itu sunnah, sholatnya dihukumi sholat sunnah. Mentaati Rasul hukumnya wajib, bukan sholatnya yang wajib tapi taat kepada Rasul. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan boleh ambil, apa yang melarang dari kalian maka tinggalkanlah. Di sini ada dua perintah sekaligus. La tafalu, kamu jangan lakukan itu. Artinya apa? Kamu jangan ndak sholat tatkala imam sudah diqomati, imam sudah mendirikan sholat, imam rawatib di masjid. Kalian jangan lakukan itu ya. Apa yang ndak boleh sama Nabi? Ndak ikut sholat. Lalu diperintah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusalli ma'ahu, penggabungan antara larangan dan perintah. Larangan diem ndak mau sholat dengan alasan sudah sholat, kemudian diperintah sholatlah kamu. Penggabungan dua perkara langsung, gitu ya. Maka harus kita perhatikan. Ini adab jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, ini adab. Ya, apalagi daurahnya di dalam masjid. Karena dia acara daurah sehari di dalam masjid, misalkan gitu ya. Lalu pesertanya dari luar kota semuanya. Ya sudah, ikut toh imam rawatib, sudah, tidak perlu pakai jamak kosor, sudah hilang semua sudah. Itu adabnya di dalam masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang berikutnya adalah iqtidaul muqimi
bil musafiri wa aqsuh. Ya, jadi mukim mengikuti musafir dan sebaliknya, musafir mengikuti mukim, ini pun boleh. Jadi musafir ngimami yang mukim, mukim ngimami yang musafir, tidak masalah, boleh. Ya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata, shalla Umar salat bi ahli Makkah, ngimami penduduk Makkah az-zuhra, zuhur. Fasallama fi raka'atain, lalu beliau salam pada rakaat, 2 rakaat. Tsumma qala, lalu beliau berkata, atimmu salatakum ya ahla Makkah, sempurnakan salat kalian wahai penduduk Makkah, fa inna qaumun safrun, kami ini adalah kaum yang safar. Ya, namanya apa namanya, khalifah, ya namanya khalifah, dia berhak ngimami di mana saja sekalipun dia tamu, namanya khalifah, gitu ya. Karena khalifah ya penguasa kan, gitu ya, penguasa bukan tamu. Kalau khalifah bukan tamu, di mana saja dia berada maka dia berhak untuk menjadi imam. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Maka kalau beliau ada di Mekah, beliau ngimami salat zuhur sebagai musafir, maka beliau mengqashar salatnya. Ya, di sana ada yang mukim, maka memberikan qada habis salam, assalamualaikum, lalu ngomong sama jamaahnya, kalian udah Mekah silakan lanjutkan, tambah 2 rakaat. Ya, kami musafir. Ya, seperti itu boleh, mengingatkan siapa? Jamaahnya, cok bingung begitu. Loh, kok loro gitu ya. Ya, maka seperti itu boleh, ya. Ataupun sebaliknya, ya, yang apa mukim, ya, ngimami yang musafir, ya. Bedanya kalau yang musafir jadi makmumnya mukim, ya, maka musafir harus mengikuti sholatnya mukim. Kalau mukim 4 rakaat, maka dia juga harus 4 rakaat, gitu ya. Tidak boleh misalkan duhur sama asar digabung, gitu ya. Duhur, dia sholat duhur di belakang makmum yang mukim, begitu makmumnya salam, imamnya salam, makmumnya naik kepada rakaat yang ketiga, imamnya naik kepada rakaat yang ketiga, makmumnya salam, lalu naik lagi. Ono sing ngono, ya, ono sing ngono kira-kira. Ini nganeh-nganeh ya, seperti itu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi kalau seperti itu maka dia harus napa 4 rakaat opo jari makmumi, opo jari imami. Imamnya 4 rakaat, maka makmum yang musafir juga harus 4 rakaat. Ya, kemudian kalau dia ingin jama', ya setelah itu baru dia sholat asar 2 rakaat di jama', ya. Kemudian yang melanjutkan perjalanannya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Demikian sebaliknya, kalau yang jadi imam adalah musafir, ya, begitu dia salam maka yang mukim nambah 2 rakaat. Begitu, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan tatkala kita musafir misalkan, ya kadang kan seperti itu ya, kita musafir masuk ke masjid, lalu kadang kan orang itu ndelok penampilan gitu ya. Ndelok penampilan gitu ya. Monggo jenengan tadi. Nggih. Ya kita jelaskan. Ya tatkala mereka kaum muslimin saudara kita di perjalanan nyuruh kita jadi imam, kita jelaskan, saya musafir gitu ya. Saya sholat 2 rakaat. Jenengan yang mukim, nanti kalau saya sudah salam silakan tambah 2 rakaat lagi. Itu harus dijelaskan. Ya biar tidak salah paham, harus dijelaskan seperti itu, ya. Ngomong, disampaikan demikian, ya. Nanti kalau saya sudah salam silahkan nambah 2 rakaat, ya. Atau kita jelaskan, kami musafir berombongan, nanti kami jamak qashar, ya. Nanti kami jamak qashar, ya. Jadi kalau kami sudah salam 2 rakaat silakan nambah, dan kami akan melanjutkan jamak sholat yang berikutnya. Dijelaskan seperti itu, harus paham, ya. Jangan sampai kemudian, ya karena kadang orang awam tidak paham gitu-gitu, kadang nggak paham gitu. Wah, emang ketemu di masjid orang sholat 2 rakaat kan gitu ya. Mari sholat 2 rakaat komat, mari komat sholat mana?
Wong ngopo iku ngono kan ya. Kadang orang awam kan nggak paham gitu ya. Praktek seperti itu nggak paham. Ya di samping jika nggak paham juga nggak pernah musafar, nggak kemana-mana misalkan begitu ya. Atau kalau dia safar polosan nggak apa? Ya gak jamak, ya gak kosor, gak ru ilmune gitu loh. Nah ini harus dijelaskan, difahamkan. Paham di sini insyaallah ya? Ya. Jadi penjelasan itu penting. Ya, jadi dijelaskan kepada kaum muslimin ya biar mereka paham dan tidak berprasangka ya. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan. Idza qatadal musafiru bil muqimi atam. Jika musafir itu mengikuti yang mukim, musafir jadi makmum ya, imamnya adalah mukim, maka musafir menyempurnakan. An Musa bin Salama al-Hudhali qala, dia berkata, sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usolli idza kuntu bi Makkah, bagaimana aku salat jika aku ada di Makkah. Idza lam usolli ma'al imam, jika aku tidak salat bersama dengan qala rakaatain, 2 rakaat sunnat Abul Qasim, itu adalah sunnahnya Abul Qasim ya. Jadi kalau aku tidak salat bersama dengan imam, maka sholat 2 rakaat. Mafhum mukhalafahnya jika sholat bersama dengan imam maka ngikuti imam. Itu mafhum mukhalafahnya ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Dari Abu Majlas, dia berkata, qultu li Ibnu Umar, aku berkata kepada Ibnu Umar, al musafir yudriku raka'ataini min sholatil qaum. Seorang musafir mendapati 2 rakaat dari sholatnya kaum yang mukim. Atujzihi rakatan au yusalli bi salatim, apakah mencukupi dia 2 rakaat atau salat bersama dengan salat mereka? Fadhahik, maka Ibnu Umar tertawa. Ono wong sing gak paham ngene, mungkin gitu ya. Fadhahik, maka dia tertawa. Wa qala, lalu dia berkata, yusalli bi salatim, salat bersama dengan salat mereka. Jadi musafir mendapati imam 2 rakaat isya atau zuhur misalkan ya, lalu imamnya salam, maka dia nambah, musafir nambah 2 rakaat. Ojo wis mari. Enggak, dia nambah 2 rakaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya, nambah 2 rakaat. Jelas insyaallah? Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Mungkin yang jadi masalah begini, mendapati masuk ke masjid salat isya, makmumnya belum salat maghrib, apa yang dilakukan? Gimana enaknya? Gampang, sampe ijenan apa akeh wong ya. Karena jumlah rakaatnya tidak sama. Ini masalahnya, jumlah rakaatnya tidak sama ya, jumlah rakaatnya tidak sama. Maka yang jelas musafir itu longgar waktunya. Gitu ya. Tidak harus dia sholatnya di awal waktu. Longgar. Waktunya longgar. Bisa ditakdim, diawalkan, bisa diakhirkan, dan waktunya longgar, namanya musafir. Kelonggarannya itu apa? Boleh dia di awal waktu, pertengahan waktu, bahkan di akhir waktu. Mana yang lapang bagi dia, karena musafir sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau masuk masjid ya, resikonya kalau sudah masuk masjid, maka tatkala diqomati dia harus ikut salat ya, maka dia ikut salat. Ya, kalau dia ikut salat, maka imamnya salat isya, dia salat maghrib, kan begitu jadinya. Maka begitu imam naik rakaat yang keempat, maka dia tunggu. Dia menunggu. Ya, dia menunggu sambil tasyahud akhir sampai imam duduk, baru kemudian kita salam. Paham insyaallah? Imam rakaat keempat, karena niatnya maghrib, maka dia diam duduk sambil tasyahud akhir. Nunggu imam salam. Imam salam, maka makmum ikut salam
Begitu. Paham di sini insyaallah? Nah, setelah selesai salam, jangan lupa sampaikan hal itu kepada kanan dan kiri. Ngapunten, saya tadi sholat maghrib. Ini jangan disepelekan ya. Ya, kepada orang di samping kanan, di samping kiri. Mohon maaf, ya tadi saya sholat maghrib. Ya, biar tidak ada prasangka macam-macam gitu ya. Macam-macam. Lagi ono imam ngatek lho iki salat apa nok maneh ngene. Sanjane wong jenggoten niku aneh-aneh. Lah kan ngono malian. Ya, jadi perlu dijelaskan. Ya, dijelaskan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Ya. Jadi itu dijelaskan. Atau misalkan itu ya yang paling paling enak seperti itu. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Tapi kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah iqtida'ul qadir al-qiyami bil jalis wa annahu yajlisu ma'ahu, yaitu orang yang mampu berdiri ya menjadi makmumnya orang yang duduk. Menjadi makmumnya orang yang duduk. Maka makmum yang mampu berdiri wajib duduk. Ya, jadi imam rawatibnya loro, nggak kuat nggak berdiri, tapi dia tetap saja ngimami, misalkan begitu ya. Ya, jadi dia takbiratul ihram sambil duduk, maka seluruh makmumnya wajib duduk, masih sehat, waras, seger buger, sehat walafiat, semuanya wajib ikut duduk sebagaimana imamnya duduk. Ono sing ngono kira-kira? Tahu ngelakoni? Iya, berarti perlu dilakoni. Imam loro ngono wis salat ae. Aku lungguh rek, ya lungguh kabeh asik gitu ya. Lungguh kabeh. Ya, damai sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya. Jadi wajib untuk ikut duduk. Lek imamnya sakit ya dia ngimami. An Aisyah, dari Ibunda Aisyah bahwasanya dia pernah berkata, shalla Rasulullah fi baiti wa huwa syakun atau syakin ya. Rasulullah SAW salat di rumah beliau sementara beliau itu dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan, lalu beliau salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, sementara manusia mereka salat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, maka Nabi memberikan isyarat kepada mereka untuk duduk. Yang memberikan isyarat untuk duduk. Falaman saraf, tatkala beliau selesai salat, maka beliau bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam jadikan untuk dicontoh. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk-rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau bangkit-bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, kalau imam salat duduk, salatlah kalian dalam keadaan duduk. Ya. Gimana kalau imamnya sholat duduk di atas kursi? Ya napa niki? Ya napa? Oh, mamu iku kabeh nggo kursi kabeh. Lah kaya zaitun. Ya, aliran sesat ini ya. Sama sekali rahimani wa rahmakumullah taala ya. Jadi kalau imam duduk duduknya gimana ya? Duduk namanya duduk. Imam duduk di atas kursi berarti makmumnya duduk di bawah. Ojo golek golek kursi. Itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Atau sekalian imamnya duduk di bawah, ndak bawa kursi. Gitu ya, sekalian seperti itu, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, ya. An Anas, dari Anas qala saqatan nabi an farasin fajushiya shiqquhu al-ayman. Nabi SAW pernah jatuh dari kuda ya, lalu terluka atau terkelir gitu ya, sisi beliau yang sebelah kanan. Fatakhalna alaihi na'uduhu, lalu kami masuk menjenguk beliau. Fahadaratis shalah, lalu hadir waktu salat. Fasalla bina qa'idan, lalu salat bersama dengan kami sambil duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, kami pun salat di belakang beliau dalam keadaan duduk.
Falamma qada salata, maka tatkala beliau menyelesaikan salat, beliau bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk dicontoh, diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, kalau beliau sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam rafa' mengangkat, dia bangkit maka bangkitlah. Idza qala sami Allah liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamida, ucapkan rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan, kalau imam salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka salatlah kalian sambil duduk semuanya. Disuruh sambil duduk. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Itu dengan catatan kalau imamnya duduk dari awal. Jadi takbiratul ihramnya sambil duduk. Takbiratul ihram sambil duduk sudah. Dari awal sudah duduk, maka seluruh makmum juga duduk. Ini jamaah rahmani wa rahmakumullahu taala. Tapi kalau duduknya imam pada rakaat yang kedua, enggak. Ya, jadi imam takbiratul ihram sambil berdiri. Allahu akbar, berdiri, makmum semuanya berdiri. Lalu rukuk bisa, i'tidal bisa, sujud bisa. Oh, bisa. Duduk bisa, sujud bisa. Ngadeg wis gak kuat wis. Kan kadang betul ya, lek wis kemari lungguh gak kuat, ngadeg. Ya, wis dengkule wis napa? Selepok wisan ya. Gak kuat berdiri, akhirnya dia duduk rakaat kedua dalam posisi duduk, maka makmum semuanya tetap berdiri. Paham di sini ya? Makmumnya semua tetap berdiri. Jadi syaratnya, ketentuannya adalah kalau imam ngimami sambil berdiri dari awal, ya, dari awal, maka makmum juga berdiri dari awal. Sekalipun kemudian di pertengahan sholat imamnya duduk. Paham di sini ya? Kalau makmumnya sudah sholat dari awal itu duduk, maka seluruh makmum duduk. Gimana kalau di tengah jalan maring mangadeg marung manglungguh marung ngadeg? Iya no. Imam takbiratul ihram lungguh, karena tengah jalan ngadeg gitu ya. Ya ditegur imamnya, kan memang lapo. Karena dulinan dah gitu ya. Nah itu apa namanya, nggak tahu kalau seperti itu ya. Iku imamnya guyon tanya apa lah, imam guyon turun tamyiz berarti. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ini sampai tadi? Jelas ya? Paham ya? Nah, dalilnya apa? Yang tadi itu, kalau imam duduknya di tengah, tidak dari takbiratul ihram, maka makmum tetap berdiri, ya. Yaitu kisah Nabi SAW dengan Abu Hurairah, dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar disuruh imami salat, sudah takbiratul ihram, Abu Bakar sambil berdiri. Lalu kemudian Nabi SAW keluar sambil dipapa, lalu beliau duduk di sebelah kirinya Abu Hurairah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di sini Abu Bakar ngikuti salatnya Nabi yang sambil duduk, tapi Abu Bakar tetap berdiri. Dan para sahabat ngikuti sholatnya Abu Bakar. Nabi ngimami sambil duduk karena beliau masbuk. Imam ini imam masbuk ya. Jadi Abu Bakar sudah takbir, kemudian baru datang, ya, kemudian bertakbir, lalu Abu Bakar ngikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sambil duduk. Paham di sini ya? Jadi kalau imam tidak dari awal takbiratul ihram sambil duduk, maka makmum tetap sholatnya sambil berdiri. Paham insyaallah? Paham gambarannya? Kita lanjutkan berikutnya, al-ma'mumul wahid, makmum yang seorang diri, yaqumu an yaminil imam bikhidaihi sawaan. Jadi kalau imamnya sendirian, makmumnya sendirian, maka dia berdiri di sebelah kanannya imam, sejajar
sejajar. Tidak perlu untuk mundur sedikit, tidak perlu ya, tapi sejajar sama gitu ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, bitu fi baiti khalati, aku pernah nginap tidur di rumahnya bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala isya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. Tsumma jaa, lalu beliau datang fa shalla 4 rakaat, lalu beliau salat di rumah 4 rakaat. Tsumma nam, lalu beliau tidur. Tsumma qam, lalu beliau bangun tidur. Fajitu, lalu aku pun datang. Fakumtu an yasari, lalu aku berdiri di sisi kiri beliau. Faja'alani an yaminih, lalu Nabi menjadikanku di sebelah kanannya. Jadi siapa? Ibnu Abbas berdiri di mana? Sebelah kirinya Rasulullah SAW. Maka diambil, ditaruh sebelah kanan, ya, ditaruh di sebelah kanan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Imamnya geser ngiri. Kok angel. Serutuk kayak imamnya. Mam geser kiri mam. Nah, imamnya geser ya. Kita lanjutkan. Al-ithnani fasaidan, kalau makmumnya 2 atau lebih, yaqumani saffan, maka mereka berdiri satu saf di belakang imam, ya. Jadi kalau makmumnya 2 atau lebih, maka berdiri di belakang. Dari Jabir, dia berkata, qama Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la yusalli, qama Rasulullah li yusalli, Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Faji'tu, lalu aku pun datang, fakumtu an yasari, lalu aku pun berdiri di sebelah kanan beliau. Fa akhadha biyadi, lalu beliau memegang tanganku. Fa adarani, lalu memutarku, hatta aqamani an yamini, hingga mendirikan aku di kanan beliau. Tsumma ja'a Jabir, lalu datang Jabbar bin Sakhr, ya, kata di Jabir, kemudian datang Jabbar bin Sakhr. Faqama an yasari Rasul, lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Fa akhadha bi aidina jami'an, lalu beliau mengambil tangan kami semuanya. Fatafa'na, lalu mendorong kami, hatta aqamana khalfah, hingga mendirikan kami di belakang beliau. Ya. Jadi kalau sendirian di sebelah kanan, kalau berdua di belakang, bukan kanan kiri. Bukan kanan kiri, tapi di belakang, ditaruh belakang, bukan kanan kiri ya. Kalau kanan kiri iki wedok jadi nih. Karena imam perempuan itu di tengah. Paham di sini? Didorong. Dua-duanya didorong. Didorong. Ya kalau jejer kayak perempuan. Ya imam di tengah itu perempuan itu. No? Yang jelas kan gak iso ngomong mundur rek ngono kan. Ya batal salat yang ngomong mundur rek gitu ya. Iya. Didorong seperti Nabi SAW mendorong ke belakang, begitu didorong. Nah, muter ya, no? Iya, didorong begini. Didorong ke belakang ya. Atau misalkan tidak paham seperti itu, dorong nggak kelem, imamnya geser ke kiri aja. Imamnya geser ke kiri, yang sebelah kiri tadi disuruh kan, diputar taruh sebelah kanan. Begitu loh, ya, biar nggak jadi kayak nopo imamnya perempuan. Karena perempuan berdiri di tengah soft.
Paham ini? Jadi kalau imamnya tiga makmum perempuan, ya 3 perempuan jadi imam, maka yang tengah itu jadi 3 perempuan jamaah, sholat jamaah, maka makmumnya yang di tengah, diapit kanan kiri. Itu jamaahnya perempuan. Jamaahnya laki-laki belakang. Gitu ya. Suami istri berjamaah ya napa? Jejer. Hah? Siapa? Bojone dhewe? Ya di belakang, masih bojone dhewe. Jejer. Sita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang ya. Sendiri-sendiri ya, enggak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan. Fa idza kana al-ma'mum imra'ah fa inna taqumu khalfal imam. Nah, ini yang barusan ya. Jika imamnya seorang perempuan, maka dia berdiri sendirian di belakang imam. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW shalla bihi wa bi ummi aw khalati. Anas bin Malik cerita Rasulullah SAW sholat bersama dengan dia dan ibunya serta bibinya atau bibinya. Qala fa aqamani an yamini, maka Nabi mendirikan Anas di sebelah kanan beliau, wa aqamal mar'ata khalfana, dan mendirikan wanita di belakang. Jadi hatta misalkan di rumah, misalkan ya, kadang-kadang melakukan sholat berjamaah sunnah misalkan gitu ya, di rumah ya, sholat berjamaah di rumah misalkan ya, ada bapak, ada anak laki-laki dan ada ibu. Ojo anak laki-laki ndak boleh jejer sama ibunya ya, ndak boleh jajar sama ibunya, tetap anak laki-lakinya jajar sama bapaknya, ibunya di belakang. Ngajak ngomong anakku dewe ae lho kan gitu ya. Boleh, itu aturannya demikian ya. Jelas insyaallah. Ada pertanyaan? Oke. Silakan, fadhal mau. Tapi kalau mungkin dari luar dulu. Oh nggih, monggo dari luar. Selesai materinya. Ya boleh. Ya enggak, maksudnya saya berikan kesempatan karena materinya berubah lagi. Judulnya berubah maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau kita ketika sholat dan keadaannya masuk Ustaz, dan shaf awal itu sudah rapat, yang paling kanan sendiri itu telat 2 rakaat kita masuk, gimana Ustaz untuk kita jadi makmumnya? Masbuk telat. Iya. Jadi apa namanya? Shafnya udah rapat, yang paling kanan sendiri dia telat 2 rakaat, kita baru datang masuk, terus kita kan biasa jatuh kayak gitu. Jadi, Sudah selesai sholatnya jamaah. selesai. Nggak wajib sampai ikut cari jamaah. Sholat sendiri pahalanya juga dapat bersama. Kan gitu ya? Nggak harus gitu. Apalagi mosok-mosok mepet tembok kono. Waduh, gitu ya. Jadi sholat mepet tembok, begini ya. Sebelahnya di sini ada orang lagi berzikir. Sama udah aku tuh sholat nyingkir. Ngono gitu. Nggak punya adab sama saudaranya. Nyuruh menginggirkan orang. Enggak, biarkan mereka sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Jangan nyuruh orang yang lagi berzikir sampai ngapunten badhe mana ke makmuman, akhirnya dia minggir, mengganggu konsentrasi orang lagi bersama. Jangan diganggu. Jadi kalau misalkan lapang luas ada yang bisa kita jadikan sebagai imam, silahkan, boleh-boleh saja. Kalau ternyata enggak gitu ya, sana mepet tembok karena sholat sendiri. Dulu sudah kita sampaikan dalilnya kan. Jadi ada orang yang sholat terlambat ya, kemudian dia masuk masjid dalam keadaan sudah selesai sholatnya, maka sholatlah, maka baginya dapat pahala sholat berjamaah. Begitu, tidak usah memaksakan diri, takalluf namanya ya. Kalau ada dan itu mudah silahkan, tidak apa-apa, boleh. Kalau tidak ada, sholat sendiri. Atau misalkan ada, dilihat, waduh, ini Qur'annya gak jelas. Atau kita tahu orang ini Qur'annya apa jadinya nggak bagus seterusnya, ya sudah sholat sendiri.
Paham insyaallah ya? Nggih, fadhal, monggo, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang musafir Pak Ustaz, apakah ada batasannya kalau seorang kepergian terus di tempat yang khusus? Kirang keras, Pak. Seorang musafir ya pergi umpama ke lain daerah, kalau sudah setelah selesai yang dituju, apakah ada batasan musafir Pak Ustaz? Apakah ini ada hubungannya dengan sholat? Jadi dijamak atau enggak itu kita biar jelas Pak Ustaz. Oh, nggih. Tentang Ada batasannya sholat musafir. Caranya ya tidak di jarak atau waktu. Taib, nanti akan kita bahas nggih dalam bab pembahasan sholat orang musafir. Karena ada 20 khilaf, 20 pendapat. Nanti biasa jelaskan biar jelas pada waktunya nggih. Sabar nggih. Kan cari mboten selak kesusu toh? Mboten selak kesusu musafir nggih. Nggih. Nanti kita jelaskan pada waktunya insyaallah nggih. Nggih, insyaallah. Biar nanti tidak ngulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi yang pintu labas yang sholat kita dari kiri ke kanan itu berarti Rasulullah kan memindahkan ibadah ke kanan ya. Berarti labas itu masih kecil ya Ustaz ya? Umurnya masih kecil gitu ya, malah pindahin ke kanan gitu kan. Itu ya Ustaz. Yang kedua, perintah sholat yang masjid itu artinya jamaah gitu Ustaz ya. Itu ketika di Madinah atau di Mekah Ustaz? Apanya? Perintah sholat. Enggak ya, yang pertama kaitannya Ibnu Abbas dengan yang kedua apa? Enggak, jadi itu yang kedua. Yang pertama dia menanyakan, kan itu digeser ya. Kan berarti kan kalau saya ingat Ibnu Abbas kan masih kecil ya. Apakah itu masih umur berapa? Itu kan bisa dipindahin gitu. Ini pertanyaan saya. Enggak, terus pertanyaannya apa? Pertanyaan apakah Ibnu Abbas waktu itu masih kecil atau seperti apa? Masih kecil, Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil ya. Iya. Terus? Yang kedua, Enggak, maksudnya terus apa gitu loh maksudnya? itu saya nanya itu mau memastikan aja. Oh iya masih kecil, wis. Terus? Yang kedua, perintah sholat itu kan di Mekah kan udah sholat juga Rasulullah Ustaz ya. Nah, tapi berjamaah seperti ini kan berarti ada makmumnya, ada aturan-aturan lebih detail. Itu apakah sejak di Mekah atau di Madinah Ustaz ceritanya? Terima kasih. Detail apa namanya? Ya seperti tadi kan Abu Ayyub nanyain kayak gitu gitu kan. Kan orang Madinah kalau masalah. Terus maksudnya nas-nas yang sunnah-sunnah Rasul yang untuk sholat itu perintahnya itu di Madinah atau di Mekah? Kalau ditanyakan rata-rata hadis tadi itu bicaranya di Madinah. Rata-rata hadis tadi itu bicaranya di Madinah. Ya, karena jelas ada di rumahnya Maimunah, tidak ada kecuali di Madinah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, ya kalau di Mekah misalkan menikah hanya dengan siapa? Saudah, sepeninggal Ibunda Khadijah wafat, lalu menikahi Saudah, kemudian Aisyah, lalu pindah ke Madinah. Nah kemudian ada cerita tentang di Maimunah, ada istri-istri yang lain, berarti tiada lain melainkan di Madinah. Ya itu ada di Madinah. Nah itu kan pertanyaannya. Berarti di Mekah itu nggak ada berjamaah? Di Mekah ada sholat berjamaah, tetap diperintah sholat berjamaah, tapi kan sembunyi-sembunyi, tidak bisa terang-terangan di Masjidil Haram, ya, tidak bisa terang-terangan di Masjidil Haram. Masa penindasan baru bisa menegakkan syiar
sholat berjamaah dengan lengkap leluasa di Madinah. Jelas ya? Baik, silakan yang lain. Masalah sholat kita tuh di shopnya tuh penuh Ustaz ya. Terus kita membuat shop baru tapi sendiri. Apakah boleh menarik satu menjadi teman? Baik. Kita datang terlambat. Kita datang apa? Terlambat. Lalu ndak ada teman di soft belakang. Ada teman ijenan. Mungkin pertanyaan begini, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu mungkin pertanyaannya ya, yang lebih tepat. Tatkala sendirian, apa yang harus kita lakukan? Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ada dua atau ada tiga kalau nggak salah ya perbedaan dalam masalah ini. Satu, ada sebuah kitab namanya Sunan Al-Mahjurah. Sunan Al-Mahjurah tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Di dalamnya termasuk menyebut, termasuk di antara sunnah yang ditinggalkan, narik di belakang ke belakang, narik yang di depan ke belakang. Ada lagi kitab lagi judulnya Ithaful Muslimin bi Dzikri Akhta'il Musallin, termasuk kesalahan narik dari depan ke belakang. Lu kan repot men. Ya. Yang satu mengatakan ini sunnah yang ditinggalkan, narik dari depan ke belakang. Yang satu mengatakan ini termasuk kesalahan dalam sholat, narik dari depan ke belakang. Lalu apa yang harusnya benar? Yang jelas ojo telat. Ini yang penting. Apa penting no telat ya gitu. Ini yang penting ojo telat. Itu obat. Cegak repot. Ya, sama sekali rahimani rahimakumullahu taala. Ya, lalu itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah datang di awal waktu, dia duduk di milih tempat yang sudah paling dekat dengan imam, dia dapat keutamaan dekat dengan imam. Lalu sampean datang telat, narik dhek nang mburi, zalim ndak? Enak rek. Ya, aku telok koket mang ya. Datang sebelum adzan gitu ya. Datang lalu nunggu nunggu adzan, jawab adzan, lalu salat apa? Salat qobliyah, zikir, baca Quran, salat dekat dengan imam. Moro-moro sing narik nang buri. Enake. Zalim ndak gitu? Zalim. Salah wis telat, nggare wong nang buri. Nah, ini ya. Ya, makanya dalam kitab Ithaful Muslim tadi itu ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Di samping juga hadisnya diperselisihkan tentang menarik itu. Itu ya sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya, menarik ke belakang. Maka tinggal dua, kalau pendapat yang pertama tadi enggak, pendapat yang kedua menyatakan itu termasuk kezaliman. Lalu apa yang dilakukan? Satu, nunggu sampai selesai, sampai datang teman. Ini pendapat yang pertama atau pendapat yang berikutnya. Jadi nunggu sampai datang teman. Tidak takbiratul ihram, datang sampai datang teman. Karena dianggap sholatnya tidak sah kalau sholat sendirian di belakang. Ya, tidak sah. Narik ke belakang zalim, sholat sendirian tidak sah karena niatnya berjamaah tapi fisiknya ijenan, sehingga tidak sah. Ini pendapat yang berikutnya. Pendapat yang ketiga, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan boleh sholat sendirian di belakang kalau memang depan sudah penuh, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bani suatu jiwa kecuali apa yang dia usahakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh sholat di belakang makmum sekalipun sendirian. Ya, di antara dua pendapat tadi itu sudah. Yang kita lakukan, silakan milih nunggu sampai datang teman, nunggu wis. Nanti konco kano nunggu yang gitu ya, nunggu ya. Enggak ono temenan konco, imam sudah salam. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya, apa?
Mana tadi itu? Fa'in atal masjid wa qad shallu, kalau dia datangi masjid sementara mereka kaum muslim sudah salat, ya, ba'dhan wa baqiya ba'dun, sebagian dan seterusnya sebagian, shalli ma ma'adrak wa atama ma baqiya, salatlah apa yang didapati dan sempurnakan apa yang tersisa, ya. Maka karena kadzalik dia dapat pahala berjamaah. Fa'in atal masjid, kalau dia datangi masjid waqad shallu dan mereka sudah sholat, dia fa'tamma sholata karena kadzalik, kalau dia sempurna sholat maka sholat dia dapat yang demikian. Lalu dalam hadis yang lainnya, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu tsumma raha fa wajada an-nasa qad shallu, siapa yang berwudu lalu perbagusi wudunya lalu dia berangkat lalu dia temukan masjid manusia itu sudah sholat semuanya, sudah sholat selesai, wis masuk masjid sudah salam, maka Allah azza wajal misla ajri man shalla wa hadara, Allah tulis untuk dia semisal pahala orang yang sholat berjamaah dan menghadiri berjamaah, la yang kusudzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Paham di sini maksudnya? Pokoknya sudah datang di masjid, tolak-tolak gak ono konco nenteni sampai ono konco, dapat kanca, alhamdulillah dapat kanca. Ada teman, alhamdulillah, ya. Lalu sholat bersama dengan dia, sedapat-dapatnya bersama imam, gitu ya. Imam salam, lanjutkan nambah. Ternyata sampai salam nggak ketemu, ya sholat sendirian, tapi tetap dapat pahala sholat berjamaah, gitu loh maksudnya. Paham di sini ya? Ya, itu pendapat yang lembuh piro mangnom, kedua, ketiga, ya. Kedua. Atau pendapat yang keempat, sholat telah langsung sendirian di belakang, menurut kalau nggak salah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya, asal memang depan sudah penuh. Demikian. Paham di sini insyaallah? Nah, yang lain, fadhal. Akeh sing menang sing komik. Nggih, fadhal. Ustaz, kalau ada makmum yang datangnya terlambat terus agak jauh dari kita, sama-sama makmum ya, apakah kita wajib untuk menariknya supaya sholatnya dekat dengan kita? Itu yang pertama. Ulangi. Kalau kita jamaah, Yeah. Jamaah sholat isya misalnya, terus sama-sama makmum, kita sama jadi makmum, terus ada makmum datang tapi jaraknya menjauh, apa kita punya kewajiban menariknya supaya sama-sama kita? Tidak wajib. Silakan jenengan mepet ke arah yang yang paling dekat dengan imam. Kalau jenengan ada di sebelah kanan, maka mepet ke arah kiri. Kalau di sebelah kiri, mepet ke arah kanan. Jamaah yang lain di sana sebelah sana nggak mepet sama itu bukan tanggung jawab sampean. So narik ini oleh ngejak tukaran. Mari salam sampai nek wong apa sih? Ketru iki ana salat narik ngono malia. Ya sudah ya. Yang penting diri kita, kalau ada celah kita tutup. Jangan kita membiarkan celah. Itu ya, kalau ada orang sebelah kanan kita sudah diem aja. Ojo sampai mekangkang ini juga. Nah, enggak perlu mekangkang, jangan sampai mekangkang lo ya. Lo jangan mekangkang. Sampean gak oleh kita menjaga soft rapat biar setan gak bisa liwat, sampean mekangkang ngelangkai setan. Setan liwat nisornya ini. Jangan mekangkang lo ya. Ingat, sering kita lihat memang teman-teman ini mekangkang. Jangan mekangkang. Yang dirapatkan itu pundak, bukan kaki. Bukan kaki, pundak. Pundaknya yang nempel. Pundak nempel. Kaki itu sesuai kewajaran saja. Lek iso nempel dengan sebelah kanan kiri, silakan. Tapi kalau ndak, sudah, yang penting pundaknya nempel. Ya nggak usah mekangkang. Bukan kaki yang dirapatkan, pundak. Hadzu bainal manakib, rekatkan di antara pundak. Ya, pundak. Paham?
pundaknya bukan kakinya. Oh nek pundake jarake sak jengkal, sikile ngene ya. Kayak piramid. Ingat, sekarang saya ingatkan, bukan kaki yang nempel, pundaknya yang nempel, bukan kakinya. Kakinya sesuaikan postur tubuh. Ya biar enak sholatnya, nyaman. Kadang jangan maksa sudah. Kadang-kadang kita berdiri di sebelah orang yang besar, gemuk, maksa sikilnya nempel, gak enak sholat sampean. Betul? Gak enak. Jaraknya akeh soalnya antara posisi kita kaki dengan tubuh kita menyesuaikan dengan postur tubuh dia, nggak enak. Badannya besar, kakinya posisinya apa ya, pancet kan gitu ya, begini. Dia nggak terlalu mengkangkang, akhirnya kita mengkangkang sendiri, nggak enak sih kile. Gitu ya, posisinya berdiri nggak enak, nggak nyaman. Yang ditempelkan pundak, kaki itu ngikut saja. Lah iso nempel-nempel, nggak iso nggak usah makso. Kadang-kadang orang semua makso nempel sampai ngene. Kakinya sampai betul. Ya tidak perlu begitu, luruskan saja ke arah lurus begini loh, arah kiblat. Tidak perlu sampai menempel dengan alasan merekatkan mata kaki dengan mata kaki. Itu hanya saat ngawali meluruskan soft. Tapi kemudian luruskan pilih masing-masing menghadap ke arah kiblat. Paham di sini? Jangan takalluf berlebihan. Yang penting pundaknya nempel. Hadu bainal manakib, mangkib pundak. Pertanyaan selanjutnya Pak boleh? Nggih, monggo. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Bagaimana kalau semisal ini Pak? Biasanya kalau semisal kita telah datang, kemudian posisi dari makmum itu rata-rata di pojok kanan. Nah, apakah kita harus menyambungkan dengan makmum itu, ataukah kita akan ambil di belakang imam? Mas, dari tengah langsung atau kita menyambung dari yang sebelah kanan itu? Sebab kalau semisal kita ngambil di tengah, berarti kan kita memutus saf. Taib. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Saya putus pertanyaannya dengan dari manakah soft itu dimulai, dari sebelah kanan, sebelah kiri atau tengah? Maka soft itu dimulai dari bukan dari mana posisi imam. Loh iya, kadang mihrab itu geser mojok, kadang kan di masjid itu, masjid lama kan gitu ya, pelebaran ke arah kanan, mihrabnya pancet. Soalnya ngepres dengan rumah orang, akhirnya mihrabnya mencelek. Jangan dibuat dari tengah soft. Imam ini kono sampai di kini kan itu ya. Dari posisi imam, paham? Ya, makanya kan waro al imam, di belakang imam. Ya, jadi posisinya di belakang imam. Kalau misalnya ada orang lalu dia datang langsung cari tempat yang paling dekat dengan keluar masuknya, kan kadang ya, habis wudhu langsung masuk ke sini. Enggak, ke tempat imamnya aja agak jauh, nang rukuk langsung rono kan ya. Jangan. Kita harus datang dengan tenang sampai ke tempat di belakang imam. Jangan khawatir ketinggalan rukuk, ketinggalan i'tidal dan sebagainya. Ingat hadis tadi itu. Pokoknya datang ke masjid niat sholat berjamaah dan bukan menunda-nunda. Terlambat itu bukan karena sebuah kebiasaan, maka dapat pahala keutamaan sholat berjamaah. Tenang saja sampai di belakang imam. Gitu ya. Ada orang yang ngawali dari sana, dari kanan sana, jadi reken wis. Oh jadi karena dia salah. Karena dia salah, langsung saja dilurus dengan imam. Posisi imam di mana? Dari sana kita mulai mengawali shaf. Ada orang ngeyel buat shaf itu dimulai dari kanan, karena shaf yang kanan itu yang terbaik. Pak, ya imam itu di posisinya ya, imam itu di tengah, gitu ya. Kita ngambil posisi sholat dari
dari di mana posisi imam. Dalil malahan Quran niku tulisannya dimulai dari kanan. Kon. Wis, tinggal ae wong iki. Ya, tinggal ae wong ngene iki wis, gak mangan tuturan, gak mangan dalil ngene iki. Gak usah didebat orang seperti itu, meneng wae wis, karmu. Ya, ada orang seperti itu, dalil begitu diingatkan loh. Diingatkan begitu, Quran dimulai dari kanan, tulisannya dari kanan. Maka soft dimulai dari kanan. Cienai oleh dalil gitu ya. Yang itu nggak perlu didebati sarno wis tinggalane. Entek-enteki napa? Umur. Babana wis. Ya Allah, ono wong ngono iku ya, wis kolot-kolot ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Nggih, wonten. Ini saya pernah mendengar dari seorang syekh itu mengatakan bahwa kita tidak boleh bermakmum di belakangnya makmum. Jadi ada orang masbuk, kemudian dia selesai sholat berdiri, kemudian kita bermakmum di belakangnya seorang makmum itu karena statusnya tetap sebagai makmum seperti itu. Apakah memang seperti itu ataukah? Ya Bang, ulangi nggak paham saya. Kalau semisal ada seorang makmum kemudian dia telat sholat masbuk, nah kemudian dia menyempurnakan sholatnya dengan berapa rakaat yang kurang, tiba-tiba ada lagi orang yang datang dan dia bermakmum terhadap makmum tadi. Itu seorang saya mengatakan itu tidak boleh karena status dari makmum itu tetap sebagai makmum, tidak bisa menjadi imam seperti itu. Apakah benar seperti itu? Nggak tahu saya. Tadi kita bahas perbedaan niat antara imam sama makmum boleh. Maka itu berlaku boleh, semua boleh. Nunggu masalah demikian. Gitu ya, perbedaan niat antara imam sama makmum tidak ada masalah, boleh. Kan gitu ya. Itu sesuai dengan niatnya mereka masing-masing. Ya, niat mereka masing-masing. Kadang bahkan ada orang nggak tahu iki mang salat apa namanya masbuk atau salatnya salat sunnah, nggak tahu wis pokoke wong salat ada imam ngene. Kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Dalam arti ya jawas boleh begitu. Ya karena perbedaan niat itu enggak masalah. Enggak ada masalah dalam perbedaan niat. Ya. Tidak ada masalah dalam perbedaan niat. Apakah imamnya sholat fardhu, imam sholat fardhu, imam sholat sunnah atau sebaliknya, tidak ada masalah. Ya, masing-masing dengan niatnya masing-masing. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya sebentar ya. Tapi tadi itu yang perlu kita perhatikan, jangan takalluf. Jangan takalluf apa? Sampean itu loh, tatkala sudah masuk masjid, niat sholat berjamaah, masbuk gak masbuk oleh pahala sholat berjamaah, gitu maksudnya. Tidak usah takalluf. Dilihat sana arek cilik, masuk jadi makmum arek cilik, kan gitu ya. Dia sana, waduh ini cadel, mau Quran nggak pokro, kan gitu ya. Sudah sholat sendiri begitu. Paham insyaallah. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk sholat sunnah itu kan boleh yang 4 rakaat ya. Sholat rakaat langsung ya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah kayak contohnya sholat sunnah kayak tarawih itu kan boleh 4 rakaat 1 kali salam ya. Tanya bolehnya atau afdolnya? Bolehnya dulu Ustaz. Bolehnya. Pilih bolehnya atau pilih afdolnya? Kalau afdol jadi dua rakaat 1 salam. Jadi yang kita amalkan itu afdolnya atau bolehnya? Nah, Nabi mengatakan sholatul laili wan nahari masna. Sholat malam dan siang itu dua. Ya sudah, itu yang kita amalkan. Pertanyaan saya tadi berhubungan dengan yang 4 rakaat sholat sunnah Ustaz. Itu kan tidak boleh di sela-selanya ada duduk 2 rakaat tahiyat awal ya, untuk 4 rakaat sholat sunnah ya. Karena kalau kita pas imami, kita umpamanya jadi imam sholat isya, tapi kita pada saat itu sholat sunnah, apakah tetap melakukan tasawuf awal juga?
kan kasusnya Mu'ad juga imami pada saat dia sudah sholat wajib ya. Ke kaumnya dia sholat sunnah tapi dia imami. Itu umpama sholat isya, apakah dia juga tas awal? Enggak, sholat apa ini? Sholat sunnah tadi sholat apa? Pertanyaan saya gini, Ustaz. Umpama kita sudah sholat isya ya. Sholat isya. Di masjid ya. Kemudian kita pulang. Kita pulang. Kita mau ngimami yang di rumah. Imami sholat isya. Sholat isya. Itu kebiasaan tiap hari atau gimana? Enggak. Ini contohnya yang tadi pada saat. Loh, enggak, harus jelas gitu. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Dan itu enggak boleh dibiasakan. Enggak pernah. Cuma ini saya pertanyaan saya yang Mu'ad tadi sebenarnya. Kan beliaunya juga ngimami. Iya, ngimami dia sholat sunnah isya. Sholat sunnah isya. Dia ngulangi lagi sholat isya, maka hukumnya sunnah. Tata caranya yang sholat isya ya ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir di rumah, di masjid kampungnya. Ya, berarti beliau ngimami di masjid kampungnya, beliau imam dihukumi sholat sunnah isya. Tapi 4 rakaat ya. Ini mesti hai isya. Tapi berarti ada tasawuf awalnya beliau ya kan? Dan namanya sholat sunnah isya. Oh, Ngulangi sholat isya sama dengan sholat sunnah maghrib. Ya 3 rakaat. Gitu ya. Contoh misalkan jenengan habis sholat maghrib, kemudian jenengan sholat ba'diyah maghrib. Ya ono wong toko dadekno imam. Sampeyan ngimami sholat apa coba? Ba'diyah. Ka ono ba'diyah imaman. Kan tinggal 2 pilihan. Sampeyan sholat ijenan ndak niat jadi imamnya, ya jauh 2 rakaat. Makmumnya 3 rakaat, sampeyan salam dia naik nambah 1 rakaat. Sampeyan niatkan saken arek iki aku dadi imam, sampeyan keraskan bacaan, maka jadi 3. Ya, maka jadi 3. Sampeyan rubah niatnya jadi imam dia, maka jadi imam sholat sunnah maghrib. Ngulangi sholat maghrib 3 rakaat ya ono tasyahud awal, ono tasyahud akhir. Begitu. Paham insyaallah? Baik. Ya. Dan itu tidak boleh dilakukan berkali-kali, misalkan setiap kali berjamaah di masjid pulang di rumah ngimami bojone. Bondino ngono, sing duwe bojo gak sampean tok. Nabi duwe bojo, Abu Bakar duwe bojo ya. Umar punya istri, Utsman punya istri, Ali punya istri. Apakah mereka melakukan seperti itu? Jawabannya enggak. Paham ya? Kadang-kadang, namanya kadang-kadang ya. Mas aku mau menapa Mas? Lagi rasa-rasen aku nggih salat gitu ya. Kangen suara sampeyan misal gitu ya. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Kadang-kadang, tapi tidak boleh tiap hari. Jadikan kebiasaan. Mari sholat berjamaah di masjid, lalu jamaah di rumah ngimami istri. Tidak. Nah, jangan dibiasakan. Sekalian ajak istri ke masjid. Sekalian. Jam 8:30. Ada pertanyaan? Sebenarnya ada satu tadi. Ya. Tapi kan ini apa ada waktu apa enggak? Ya 5 menit. Karena saya ada janji setengah 10 ini. Kenal. Pertanyaannya, Ustaz mau tanya untuk sholat duduk dikarenakan kaki sakit juga betul duduk. Ustaz mau tanya untuk sholat duduk dikarenakan sakit, apakah betul duduk di bawah atau di kursi? Apakah duduk di bawah atau di kursi? Bolehkah ketika sujud muka tidak menyentuh lantai? Taib, sakit kakinya. Maka pertanyaannya di sini, sampai seberapa sakitnya sehingga tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, kemudian langsung duduk di kursi? Seperti apa? Nah, ini harus diperhatikan. Orang itu harus bertakwa kepada Allah semaksimal
semaksimal mungkin. Jadi kalau sujud misalkan sikile wangel nekuk ke sana kemari ganggu sebelah kanan sebelah kiri, ya berarti harus duduk. Gitu ya. Jadi tidak ada orang kakinya nggak bisa nekuk loh ya. Sujud akhirnya sikile ditawarik mundur ngene. Wah, dia jajak kancane Bu. Ya kalau seperti itu langsung dia salatnya bawa kursi. Tapi ingat, mang teko omah budale melaku nopo nggawe kursi roda. Nah, melaku berarti harus menggabungkan dua hal, berdiri sama duduk. Berarti kan dia bisanya berdiri. Rukuk sujud angel, maka berdiri wajib karena berdiri itu rukun. Gitu ya. Jadi ojo langsung longgo. Mang teko omah sampai tutuk gini iso tak nomor tutuk masjid langsung longgo. Gitu ya. Jadi takbiratul ihram dia harus berdiri, Allahu Akbar. Dia rukuk idzal itidal. Mau sujud ndak iso karena sikile gak iso nekuk, duduk. Sujud sambil duduk. Gitu ya. Pertanyaan tadi itu apa boleh sujud tanpa menempelkan dahi? Lo nggak iso kata dia apa namanya? Ya, yuridullah bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah untuk kalian, tidak menginginkan yang sulit. Ya, apa yang sulit diangkat, gugur kewajibannya. Berarti sujudnya pakai isyarat saja, merundukkan kepala ke bawah. Gitu. Tapi ingat tadi perhatikan, berdiri dalam sholat fardu itu rukun, wajib berdiri. Itu ya, takbiratul ihram berdiri. Ojo dari awal sampai akhir longgo padahal mampu berdiri, salah. Paham insyaallah? Nah. Oke. Karena panjang. Ya. Jawab pertanyaannya lebih 5 menit, jawabannya minggu depan. Silakan. Masih boleh Ustaz? Iya, silakan terakhir. Oke. Disimpan nanti. Mengenai sholat ketika safar Ustaz. Ketika kita berangkat safar, waktunya zuhur Ustaz. Kemudian kita sholat zuhur, yang seharusnya kita jamak dengan asar, kita lupa. Kemudian pada waktu berjalan kita di mobil, kita baru ingat tadi belum dijamak. Lalu kita perkirakan waktu maghrib baru sampai dari mobil, tidak berhenti Ustaz karena itu travel. Apa yang sebaiknya dilakukan Ustaz? Yang dilakukan sholat di atas kendaraan sebisanya. Kalau bisa merayu supir untuk berhenti, rayu. Kalau tidak bisa, sholat pada keadaannya. Gitu ya. Kalau saya tak rayu, supir bis tak rayu. Ke perjalanan ke Jakarta karena pernah gitu ya, sudah waktunya subuh, datangi supirnya, Pak sudah waktunya subuh, tidak berhenti dah, kita mau sholat subuh. Oh oke, mandek temenan, mandek dek bis apa dek masjid pinggir Rembang, wis gak tahu semua modelnya ngono, wis gak pernah, langsung berhenti. Alhamdulillah, ya gitu ya. Itu berangkatnya. Akhirnya apa? Gara-gara itu memang ya. Setelah itu kita habis sholat macet wis. Kalau tadi kata mereka gara-gara sampai ya, yang penting kan ada usaha. Yang berikutnya kan kita nggak pernah tahu kan gitu ya. Waktu pulangnya pun demikian, sudah masuk waktu subuh gitu ya, saya datang ke supir, Pak ini waktunya subuh, bisa berhenti sebentar kita sholat? Oh nggih, sekedap. Ya, sekedap kita depan sana berhenti. Tiba-tiba apa ngawebut, Masya Allah, bau banter. Tak delok ngkon ndukure 100 terus iki. Wah, padahal bukan di tol. Di jalur utara zaman dulu ya, di Pantura, bukan di tol. Bau banter, nyalip kanan kiri. Langsung saya pakai sabuk pengaman. Ya Allah, akhirnya sampai di Tuban. Masih ada waktu subuh, lalu kita sholat subuh. Kata supirnya, Pak, itu tadi saya ngebut untuk sampean. Dalam hati saya, yang kalau ada kecelakaan mati syahid. Aduh gitu. Ya gitu, supir nekat ya. Kok iso ngukum awake dhewe.
Taib, begitu nggih? Ustaz. Intinya apa tadi? Sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau memang waktunya seperti itu. Taib, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.